Shalom, kita kembali mendengarkan khotbah bulanan, tepatnya itu kembali bulan Juli. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, adapun yang menjadi khotbah bulanan bagi kita di bulan Juli ini, terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-7. Demikian firman-Nya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, adapun yang menjadi topik kebenaran firman Tuhan saat ini adalah Tuhan menjaga dan melindungi engkau. Saudara yang terkasih, berbicara tentang Tuhan menjaga dan melindungi, saya teringat akan suatu peristiwa bagaimana seorang ayah mengajak anaknya jalan-jalan ke suatu pasar, oleh dikarenakan saat itu sedang libur. Keramaian tidak membuat si anak takut, bimbang dan ragu. Mengapa? Karena si ayah memegang kuat, erat tangan dari anaknya. Ayahnya menggenggam erat tangan dari anaknya. Keberaniannya perlu kita pahami, bukan berasal dari kekuatan si anak itu sendiri sehingga ia tidak takut melihat keramaian tersebut, melihat situasi tersebut. Melainkan karena ia yakin ayahnya akan menjaga dan melindungi. Demikianlah saudara-saudara, kehidupan orang percaya di dalam perjalanan kehidupan ini. Kita dapat menghadapi dunia dengan penuh pengharapan karena tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Setiap orang mendambakan rasa aman di dalam hidupnya. Namun kenyataannya sering terjadi terbalik. Kehidupan dipenuhi dengan tantangan, persoalan, ancaman, dan ketidakpastian. Di tengah dunia yang penuh gejolak, caruk-maruk, firman Tuhan saat ini mengingatkan bahwa perlindungan sejati bukan berasal dari kekuatan manusia, melainkan dari Tuhan, saudara-saudara. Dari Tuhan sendiri. Raja Daud mengalami banyak bahaya. Tetapi ia dapat bersaksi bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisainya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita juga dapat hidup dengan tenang, sebab Tuhan tetap menjaga dan melindungi umat-Nya. Inti dari segala sesuatu, ketenangan adalah keberadaan Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Untuk itu melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, ada dua hal yang dipesankan, dititipkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan adalah kekuatan kita. Di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7 ini, ketika kita membacanya, dimulai dengan pengakuan Tuhan adalah kekuatan. Daud tidak berkata bahwa tentaranya adalah kekuatannya atau pengalamannya yang menjadi andalannya. Kalau kita melihat secara seksama, ia mengakui bahwa sumber kekuatannya hanyalah Tuhan. Sering sekali saudara-saudara kita merasa lemah menghadapi pergumulan hidup ini. Namun Tuhan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Yaitu kekuatan baru, saudara-saudara. Hal inilah yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Datanglah kepada Tuhan melalui doa. Penyerahan diri secara total. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menopang setiap kelemahan kita. Mari kita melihat Raja Daud
ketika hendak diserang oleh binatang buas, oleh tongkat dan gada yang selalu bersamanya, ia mampu menghadapi mara bahaya. Mengapa? Karena Tuhan bersama dia. Tidak sedikit pun Daud dihantui rasa ketakutan, karena ia merasakan ada Tuhan yang akan selalu menopang, ada Tuhan yang akan selalu menjaga, dan ada Tuhan yang akan memberi kekuatan. Yang kedua, saudara-saudaraku, Tuhan adalah perisai yang melindungi. Daud berkata di sini, Tuhan adalah perisaiku. Perisai adalah alat pertahanan yang melindungi seorang prajurit dari serangan musuh. Demikian pula lah saudara-saudara, Tuhan menjadi pelindung bagi setiap orang yang percaya. Perlindungan Tuhan tidak berarti hidup tanpa masalah, hidup tanpa permasalahan atau tantangan kehidupan. Tetapi Tuhan menyertai kita, sehingga kita tidak terkalahkan oleh persoalan. Kita tidak terkontaminasi oleh situasi yang datang menghantam hidup kita. Itu sebabnya dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 2 diterangkan, ya, orang yang berlindung kepada Tuhan akan mengalami keamanan dan kenyamanan dalam menghadapi ataupun mengarungi hidup ini. Jadi saudara-saudara, jadikanlah Tuhan tempat perlindungan yang utama. Jangan buat dia menjadi ban serap, tetapi ban yang utama. Karena hanya dengan Tuhan kita mampu, karena hanya dengan Tuhan kita bisa. Ada perlindungan yang akan selalu bersama-sama orang-orang yang percaya. Untuk itu, dengan situasi tersebut, layakkah seorang Kristen dihantui rasa ketakutan, dihantui rasa kekhawatiran, bimbang dan ragu? Firman Tuhan saat ini mengajak kita, percayalah bahwa Tuhan menjaga keluarga, pelayanan pribadi kita di masa sekarang sampai masa yang akan datang. Artinya apa? Masa depan kita akan cemerlang tepat pada waktunya ketika kita tetap hidup dan percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Mazmur 28 ayat 7 ini mengajarkan dua kebenaran penting yang telah saya terangkan tadi. Yang pertama, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Yang kedua, Tuhan adalah perisai yang menjaga dan melindungi kita. Untuk itu saudara-saudara, apapun pergumulanmu yang sedang engkau hadapi, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tuhan yang sama, yang menjaga Daud dalam perjalanan kehidupannya, dia jugalah yang menjaga kita sampai hari ini dan untuk selama-lamanya. Tetaplah percaya kepadanya, sebab perlindungannya tidak akan pernah gagal. Mengapa? Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mari menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini, bukan kepada manusia. Jadikan dia kekuatan, perisai, dan tempat perlindungan kita setiap hari. Sebab Tuhan yang menjaga dan melindungi kita adalah Tuhan yang setia sampai selama-lamanya. Kalau dia tetap setia sampai selama-lamanya, ada satu hal yang perlu kita ketahui. Kasihnya, kuasanya juga tetap untuk selama-lamanya, dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari selalu hidup dalam Tuhan, karena penjagaan dan perlindungannya akan selalu menopang hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang. Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini melekat, bertumbuh, berakar, dan berbuah
di dalam kehidupan setiap orang-orang yang mendengarkan. Dalam namamu Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua.